Hai guys, kembali lagi di podcast Berani Berinvestasi bersama CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Kali ini bersama saya Aji Kurniawan dan kali ini kita kedatangan tamu spesial. Nah, di tengah-tengah kita ada Arka nih. Nah, kita sapa aja yuk. Hai Arka, apa kabar? Baik Aji. Oke, thank you banget nih udah bisa kesempatan untuk hadir ya di podcast kita. Dan kita akan ngobrolin apa? Kita akan ngobrolin tentang stimulus properti yang baru aja diluncurkan oleh pemerintah. Nah, karena Arka ini adalah properti ya, retail dan teknologi analis dari CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Nah, kita langsung aja nih tanya-tanya ke Arka ya. Nah, Kak, jadi pemerintah ini kan baru aja nih meluncurkan stimulus properti ya. Nah, mungkin boleh diceritain detailnya ini seperti apa sih ke Sobat Genvest? Ya, jadi untuk pemotongan PPN-nya itu untuk stimulus properti akan diberlakukan untuk rumah yang harganya sampai 5 miliar. Jadi kalau untuk yang harganya 2 miliar akan mendapatkan pemotongan PPN sebesar 100%. Tapi kalau misalkan yang untuk harganya di atas 2 miliar sampai 5 miliar, maka akan dipotongnya itu hanya sampai 2 miliar saja untuk PPN-nya. Jadi maksimal sebesar 220 juta atau 11%. Nah, kalau misalkan kita melihat properti mana yang paling diuntungkan, sebenarnya stimulus ini itu sangat positif untuk semua properti developer. Cuman kalau misalkan kita melihat dari yang sebelumnya nih, tahun 2021 dan juga 2022, ini kan sudah diberlakukan stimulus yang kurang lebih mirip ya dengan sekarang. Pre-sales ataupun marketing sales untuk property developer ini naik dari sekitar 14% sampai dengan hampir 60% dari year on year growth-nya dari tahun 2020 ke 2021. Nah, jadi ketika melihat itu sebenarnya kita berpikir kalau misalkan Ciputra itu salah satu yang paling diuntungkan. Kenapa? Karena Ciputra itu rumahnya di range harga yang berdekatan dengan 2-5 M itu sih. Nah, thank you banget Tika atas penjelasannya ya. Jadi teman-teman tadi udah tahu ya gimana dampaknya ke emiten properti, kemudian siapa nih yang paling diuntungkan. Nah, next pertanyaan yang berikutnya adalah selain katalis dari properti tadi ya. Nah, tentunya gimana sih Kak Arka melihat kinerja kuartal 3 2023 yang baru aja rilis dari sektor properti? Ya, jadi kalau untuk ekspektasi market itu sendiri, sebenarnya berekspektasi akan ada normalisasi dari kinerja untuk tahun ini. Terutama ketika market melihat kalau 2022 itu sudah high base ya. Karena di tahun 2022 itu ada stimulus properti yang mirip dengan yang akan pemerintah formalisasi saat ini. Nah, jadi akan ada normalisasi tahun 2023 ini. Tapi ternyata untuk performanya sendiri masih baik. Untuk summarize saja, sebenarnya semua masih inline, bahkan ada beberapa yang masih di atas ekspektasi dari market. Misalkan untuk Pakuwon, kemudian kalau untuk marketing sales sendiri, Ciputra itu masih sangat kuat ya untuk progresnya. Kemudian untuk BSD juga masih kuat, cuman mungkin yang masih agak di bawah dari ekspektasi market itu adalah Summarecon. Oke, thank you nih Arka ya, sedikit ulasan ya di kuartal 3 2023 kinerjanya seperti apa. Dan next katalis yang tentunya bisa mendukung ya kinerja properti ini bisa terus positif, ini apa nih Kak? Ya, kalau secara fundamental pasti kita melihat formalisasi stimulus dari pemerintah itu akan sangat berdampak positif ke properti. Pastinya kan marketing sales akan meningkat untuk tahun 2024. Kemudian untuk formalisasi ini sepertinya akan mirip seperti tahun 2021 dan 2022, di mana property developer akan mendapatkan untuk buyer dari properti itu akan mendapatkan VAT cut atau insentif PPN untuk rumah yang serah terimanya di tahun 2024. Jadi yang sudah inventory ready stock. Nah, kalau inventory ready stock artinya mereka bisa langsung membukukan revenue pada tahun itu. Nah, ketika membukukan revenue pada tahun itu, maka akan langsung translate ke earnings mereka dan mereka bisa langsung generate cash ya.
yang lebih banyak. Nah, jadi itu untuk stimulus katalisnya secara fundamental. Nah, kalau untuk secara harga saham ataupun positive sentiment, kita melihat kalau untuk Fed rate yang semakin dovish itu akan menjadi katalis untuk properti. Kenapa? Karena ketika interest rate-nya itu sekarang sedang naik, itu sebenarnya menjadi sentimen yang negatif lah untuk market. Nah, ketika Fed rate itu mulai stable dan kemudian ada mungkin turning point ya, nah itu akan berdampak positif lah katalisnya untuk saham-saham properti. Oke, thank you banget nih Arka ya. Tadi jadi udah dijelasin ya Sobat Genvest ya. Tadi katalisnya secara long term fundamentalnya yang positif untuk sektor emiten properti. Nah, pertanyaan yang berikutnya adalah saham apa nih yang jadi topik dari CGS CIMB. Nah, mungkin Sobat Genvest udah nggak sabar nih ingin tahu sahamnya apa aja. Iya, jadi mungkin kita melihat dulu ya secara valuasi. Sebenarnya sektor properti ini valuasi price to earnings ratio-nya sudah yang paling rendah dalam waktu 11 tahun ini. Nah, jadi sebenarnya untuk properti developer sahamnya itu sangat menarik. Tapi mungkin topiknya dari kita saat ini adalah Ciputra dan juga Pakuwon. Kenapa? Kalau untuk Ciputra sendiri kita melihatnya secara long term ya, untuk return on equity ataupun ROI-nya yang dimiliki dari Ciputra akan perlahan-lahan akan menaik. Kemudian untuk recurring income ataupun yang pendapatan yang didapat dari mall ataupun hotel itu akan semakin besar proporsinya. Nah, jadi pendapatannya itu akan lebih stable gitu. Nah, kalau untuk Pakuwon memang untuk valuasinya sendiri sudah cukup rendah. Saat ini kita melihatnya secara forward looking ya. Kemudian untuk recurring income-nya sendiri Pakuwon itu salah satu yang paling besar. Jadi untuk foreign investor ataupun investor luar akan lebih suka lah dengan Pakuwon. Oke, jadi tadi udah di spill ya Sobat Genvest ya, saham-saham apa yang jadi topik dari CGSMB langsung dikasih tahu oleh Arka. Dan tentunya thank you banget nih Arka ya udah berkenan ngobrol-ngobrol di podcast kita ya. Sampai jumpa di podcast kita berikutnya ya. Dan tentunya teman-teman jangan lupa untuk nonton podcast Berani Berinvestasi di CGSMB Sekuritas Indonesia. Kalau kalian nggak mulai dari sekarang, kapan lagi? Dah.